absen 20 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menyampaikan biografi salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dr. Muwardi. Dr. Muwardi dilahirkan di Desa Randu Kuning, Pati, Jawa Tengah, Rebo Gunung Pahing, tanggal 30 Januari 1907 pada jam 10:15 malam. Sebagai putra ketujuh dari Mas Sastrowardojo dan Rio Pening, seorang mantri guru, Muwardi memiliki 13 saudara, laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1913, Bapak Sastrowardojo pindah ke desa Jakenan untuk mengajar di Sekolah Rakyat Bumi Putra. Karena kepintarannya, Dr. Muwardi dipindahkan ke IS atau Hollands Inlandse School di Kudus, yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Sebagai seorang pendidik, Sastrowardojo ingin agar putra-putrinya menjadi orang yang lebih pandai dan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada dirinya. Melihat kepandaian Muwardi dan rasa sayang jika anaknya sekolah terlalu jauh dari rumah, Sastrowardojo memindahkan Muwardi ke Aerospatial Lager School di Pati. Tamat dari ALS tahun 1921, ayahnya meminta Dr. Umar di Cilacap, ayah dari Maijen Ernst Julius Sri Magenda, Direktur Intelijen ABRI era 1960-an, memberi rekomendasi agar Muwardi dapat masuk ke Stopia atau School tot Olveding for Inlandse Artsen atau Sekolah Dokter Bumi Putra di Jakarta. Keaktifannya di dunia mahasiswa dan kepanduan yang menyebabkan Dr. Muwardi harus menunda-nunda kelulusannya. Meski dirasakan berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama, baru lulus 1 Desember 1933, namun seharusnya ijazah tersebut sudah 2 tahun terdahulu diberikan kepada Dr. Muwardi. Kecerdasan Muwardi masih diingat oleh para guru di Stopia. Seorang gurunya bahkan menawarkan jabatan sebagai Beroeps Assistant atau asisten profesor pada Jenis Kondiks Hogeschool, sekolah tinggi kedokteran bagian hidung, kerongkongan, dan telinga. Semasa kuliahnya, Dr. Muwardi aktif berorganisasi di tengah maraknya rencananya proklamasi kemerdekaan. Dibentuklah barisan pelopor yang bertujuan untuk mengamankan pemimpin perjuangannya. Saat itu, Dr. Muwardi ditunjuk menjadi pemimpin barisan pelopor untuk seluruh Jawa dan bertugas untuk mengamankan para pemimpin serta lokasi pembacaan teks proklamasi dari ancaman kerusuhan. Selain itu, setelah pembacaan teks proklamasi, Dr. Muwardi juga membentuk barisan pelopor istimewa untuk mengawal Presiden Soekarno. Walaupun disibukkan dengan aktivitas dalam organisasi keamanan, Dr. Muwardi tidak melupakan tugasnya sebagai dokter. Beliau selalu berjuang dan mengobati tentara yang terluka pada setiap pertempuran
Beliau bahkan mendirikan sekolah kedokteran di Solo. Dalam usahanya melawan aksi anti pemerintah yang dijalankan oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang merupakan anak organisasi dari Partai Komunis Indonesia atau PKI, Muwardi mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner GRR pada tahun 1948. Namun pada 13 Agustus 1948, Dr. Muwardi diculik saat menjalankan praktik sebagai dokter di Rumah Sakit Jebres Solo dan hilang secara misterius. Sebagai tanda jasa terhadap negara, Muwardi mendapatkan gelar pahlawan kemerdekaan nasional pada tahun 1964. Namun beliau juga diabadikan sebagai nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muwardi di Solo, Jawa Tengah. Alasan saya memilih tokoh ini karena Dr. Muwardi ini mampu bertanggung jawab atas tugasnya. Di saat beliau ditunjuk sebagai pemimpin barisan pelopor dan mengamankan para pemimpin, beliau tidak lupa akan tugasnya sebagai dokter. Beliau selalu berjuang dan mengobati para tentara yang terluka dalam pertempuran. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.